Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas soal CPNS 2021 tentang TWK ya. Sesuai dengan kisi-kisi soal CPNS tahun 2000 ini. 2021 ini maksudnya. TWK tes wawasan kebangsaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang integritas. Jadi soalnya tentang integritas semua. Hai kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Soal yang saya bikin itu terdiri dari soal lalu pembahasannya. Soal ketujuh, sebelum jadi ASN, kita sangat memperjuangkan nilai-nilai kejujuran dalam bekerja. Itu cita-cita kita. Kita akan menjalankan amanah sebaik mungkin di kantor bila menjabat X atau Y. Ketetapan hati bahwa amanah dan jujur adalah harga mati dalam menjalankan kewajiban sebagai ASN ternyata berbelok ketika kita lulus jadi ASN. Barang-barang logistik kantor kita pakai di luar kepentingan kantor. Insentif yang seharusnya X kita manipulasi menjadi lebih besar atau lebih kecil demi keuntungan sendiri. Kita berhasil korupsi. Kita sudah lupa akan janji sebelum menjadi ASN. Sikap tersebut sangat bertentangan dengan nilai A. Akuntabilitas, B. Integritas, C. Harmonis, D. Kesenjangan, E. Budi luhur. Jawabannya B, ya jelas lah, kan kita bicara tentang integritas ya. Pembahasannya, kata integritas dipakai secara luas untuk menyatakan kompaknya rangsangan dari lingkungannya. Penyelisihan makna hakiki integritas pada akhirnya berujung pada pemahaman tentang pentingnya dua proses yang berlangsung serentak, yaitu proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal. Pada kasus manusia atau institusi yang dikendalikan manusia, proses pengendalian internal berkaitan dengan persoalan bagaimana membangun dan mempertahankan identitas diri. Sedangkan proses partisipasi eksternal berkenaan dengan persoalan bagaimana mewujudkan keputusan dan tindakan yang baik berdasarkan identitas diri itu. Identitas diri seharusnya tidak terlepas dari keputusan dan tindakan yang baik. Meskipun kekuasaan dibangun dari kemampuan partikular, kekuasaan itu seharusnya dipergunakan demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Karakter atau budaya ini jelas bertentangan dengan korupsi, karena korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama demi kepentingan pribadi tertentu. Jadi, karakter integritas dan budaya integritas secara langsung bertentangan dengan korupsi. Pengembangan karakter integritas dan budaya integritas mengandung keniscayaan logis penangkal korupsi dari Jurnal Integritas tahun 2017. Soal ke-8, Presiden perusahaan berjanji untuk memberikan gaji 2 kali lipat lebih banyak kalau penjualan bulan ini naik omsetnya menjadi 100%. Bulan ini pun sudah tutup buku dan penjualan naik pesat, lebih dari 100%, yaitu 110%. Presiden perusahaan bangga dan senang sekali. Namun ia teringat kalau rumah yang baru dibangunnya baru selesai 80%. Belum termasuk interior dapur dengan kitchen set yang menggairahkan ketika saat makan bersama. Presiden perusahaan berniat untuk lupa akan janjinya. Tetapi ketika dipikir-pikir lagi, ia harus menepati janjinya pada karyawannya agar bulan depan karyawannya lebih semangat lagi. Sikap presiden perusahaan ini mencerminkan sikap A. Jujur, B. Integritas, C. Akuntabilitas, D. Nasionalisme, E. Ingkar janji. Jadi awalnya dia janji, terus dia berniat tidak menepati janji, tapi kemudian dia berusaha untuk menepati janjinya. Nah, berarti dia termasuk apa? Jujur atau integritas? Ya jelas ya integritas kali ya. Jawabannya B. Integritas ya. Pembahasannya, kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik. Seseorang dianggap berintegritas ketika ia memiliki kepribadian dan karakter berikut. Jujur dan dapat dipercaya, memiliki komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya atau janjinya, setia, menghargai waktu, dan memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup. Soal ke-9.
Pengertian integritas adalah suatu kunci kehidupan yang dapat diamati secara langsung, yaitu menunjukkan kejujuran, berkomitmen, dan melakukan sesuatu dengan konsisten. Pengertian ini merupakan rumusan pengertian integritas menurut A. Andreas Hareva, B. Henry Cloud, C. Ipo Santoso, D. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, E. Andrea Hirata. Jawabannya A. Andreas Hareva. Pembahasan. Pendapat beberapa ahli, menurut Andreas Hareva, arti integritas adalah suatu kunci kehidupan yang dapat diamati secara langsung, yaitu menunjukkan kejujuran, berkomitmen, dan melakukan sesuatu dengan konsisten. Kalau menurut Henry Cloud, arti integritas adalah sesuatu yang sangat berhubungan dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Menurut Ipo Santoso, pengertian integritas adalah suatu keadaan menyatukan pikiran, perkataan, dan perbuatan sehingga melahirkan reputasi dan kepercayaan. Yang keempat, menurut KBBI, arti integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Yang perlu kalian catat adalah bukan menurut siapanya, tetapi apa sih arti integritas itu, dan semua arti ini benar banget karena kamu harus memahami apa sih integritas. Soal ke-10, fungsi integritas yang mencakup hati nurani dan harga diri, sehingga fungsi integritas ini adalah untuk menjaga nurani manusia agar tetap memiliki hati dan perasaan sebagai manusia. Hal tersebut merupakan fungsi integritas: A. Fungsi kognitif, B. Fungsi afektif, C. Fungsi emosional, D. Fungsi intelektual, dan E. Fungsi budaya. Jawabannya B. Fungsi afektif. Pembahasannya, fungsi integritas ada dua, yaitu fungsi kognitif dan afektif. Kognitif, dalam hal ini fungsi kognitif integritas mencakup kecerdasan moral dan wawasan diri atau self-insight, sehingga fungsi kognitif integritas adalah untuk memelihara moral seseorang dan mendorong orang tersebut untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Fungsi afektif mencakup hati nurani dan harga diri, sehingga fungsi afektif integritas adalah untuk menjaga nurani manusia agar tetap memiliki hati dan perasaan sebagai manusia. Soal ke-11, makna integritas yang Pak Budi bangun dalam kehidupan pribadinya saat di rumah ataupun di kantor membuat hatinya selalu tenang dan damai. Tidak ada syak wasangka dan tidak takut kalau terciduk melakukan korupsi atau perbuatan asusila lainnya. Karena Pak Budi menanamkan integritas tersebut, raga Pak Budi pun menjadi raga yang sehat dan bugar dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini merupakan manfaat integritas secara A. Fisik, B. Intelektual, C. Emosional, D. Spiritual, E. Sosial. Jawabannya A, yaitu fisik. Pembahasannya, manfaat integritas yaitu secara fisik, individu yang memiliki integritas cenderung merasakan manfaat pada fisiknya, misalnya merasa lebih sehat dan bugar dalam melakukan kegiatannya. Yang kedua, manfaat secara intelektual, individu yang berintegritas umumnya lebih mampu mengoptimalkan kemampuannya ketimbang individu yang munafik. Yang ketiga, manfaat secara emosional, umumnya seseorang yang memiliki integritas juga memiliki motivasi, sadar diri, solidaritas tinggi, empati, simpati, dan emosi yang stabil. Manfaat secara spiritual, integritas menjadikan seseorang lebih bijaksana dalam memaknai segala pengalaman hidupnya. Yang kelima, manfaat secara sosial, integritas dalam diri seseorang membuatnya lebih mudah dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain dan dalam melakukan kerjasama di masyarakat. Bener banget, karena integritas itu sebenarnya adalah kayak dasarnya diri gitu. Soal ke-12, saat berkendaraan, lampu merah artinya berhenti, lampu hijau tandanya boleh berjalan, lampu orange tandanya boleh berjalan tetapi hati-hati. Maksudnya dalam berkendaraan,
Sutardi berangkat ke kantor selalu melewati banyak lampu merah. Oleh karena itu, ia berangkat ke kantor lebih cepat agar tidak terlambat. Sutardi sangat berkomitmen dan hidup teratur, serta konsisten dalam hidupnya. Hal tersebut membuatnya berjiwa tenang dan damai. Hal tersebut mencerminkan sikap A. Akuntabilitas, B. Nasionalisme, C. Integritas, D. Bela negara, E. Jujur. Jawabannya C. Integritas. Pembahasan mengapa integritas begitu penting dalam kehidupan setiap orang. Integritas adalah salah satu kunci kesuksesan setiap orang karena individu yang berintegritas merupakan pribadi yang konsisten dalam menjalankan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Integritas akan menghasilkan reputasi dan prestasi bagi seseorang karena mereka berpikir, berkata, dan bertindak secara konsisten. Konsisten tuh sama dengan integritas. Oke, itu saja ya mengenai soal integritas. Terima kasih.